Mending rakit PC atau beli jadi? Halo, Juni mana? Kita luruskan dikit konsep tentang PC rakitan. Jadi yang kita tahu rakitan itu adalah kamu beli sendiri semua partnya ya, motherboard, CPU, GPU, RAM, semuanya kamu beli terpisah. Habis itu kamu rakit jadi satu PC yang bisa berfungsi. Sedangkan yang dinamakan beli PC jadi, maksudnya adalah beli PC yang dirakit sama pabriknya, bukan dirakit sama toko. Jadi dari pabrik itu keluar, udah dalam bentuk PC yang udah jadi, full set, ada mereknya, ada namanya juga. Contohnya kayak gini. Loh, malah ambil modem. Ini bukan modem, bre. Ini adalah PC. Kecil banget ya. Dan ini PC keluaran Asus yang namanya adalah PN41. Nah, ini dia nih. PC build up itu ya kayak gini. Udah dibikin langsung dari pabriknya keluar dalam bentuk seperti ini. Kira-kira mana yang lebih bagus? PC build up atau mending rakit PC? Kayaknya kalau kita bicara tentang rakit-merakit, lebih banyak orang yang masuk join ke dalam klub mending rakit PC deh ya. Secara kalau kita bicara budget, dengan budget yang sama, kamu bisa dapat spek yang lebih bagus dengan ngerakit sendiri dibandingin beli build up kayak gini. Tapi apakah benar harga menjadi acuan utama dalam memilih sebuah PC? Ternyata nggak sesimpel itu. Hal pertama yang harus kita pertimbangkan adalah tidak semua orang punya keahlian untuk merakit PC. Dan kalau kamu nggak ngerakit sendiri, bakal banyak komplikasi yang bisa kamu temui ke depannya. Misalkan kamu minta tolong ke toko untuk ngerakitin sebuah PC, tapi ternyata nanti setelah 2 bulan bermasalah. Gimana kamu tahu apa part yang bermasalah? Kamu harus bawa lagi ke tokonya. Dan itu kita baru bicara 1 unit PC. Kalau kamu kalikan 20, misalkan kamu butuh PC untuk kantor, untuk sekolah, untuk tempat kursus, dan segala macam. Ngerakit PC bisa jadi pilihan paling akhir. Karena tantangan yang harus kamu hadapi untuk merakit puluhan PC itu gede banget. Buat yang udah sering ngerakit pasti udah paham lah ya, bahwa tantangan pertama sebelum merakit adalah mencari part yang cocok. Kamu dikasih duit 5 juta, kamu dikasih duit 10 juta. Sama-sama kita dapat 10 juta, bisa jadi kita berujung merakit PC yang performance-nya sangat jauh berbeda. Dibutuhkan keahlian untuk memilih partnya, itu baru milih doang. Yang kedua adalah tantangan saat merakitnya. Dan semua perakit PC pasti paham bahwa begitu semua part kamu pasang, belum tentu PC-nya langsung mau nyala. Ada yang mungkin slot RAM-nya harus diganti-ganti dulu lah. Ada yang mungkin settingan BIOS-nya harus diatur dan segala macam. Pokoknya belum tentu semuanya langsung bisa nyala. Dan kalau kamu rakit, udah pasti saat kamu beli pertama kali, tidak ada operating system yang terinstal. Dan tantangan berikutnya setelah PC-nya mau nyala adalah nginstal operating system, nginstal program-program yang akan kamu pakai, dan segala macam. Banyak banget yang harus kamu hadapi. Dan ternyata setelah PC-nya nyala, kamu pakai normal, ngegame segala macam, belum selesai tantangan yang harus kamu hadapi. Masih ada tantangan berikutnya, yaitu apabila terjadi permasalahan. Kalau tiba-tiba PC-nya crash, tiba-tiba PC-nya nggak mau nyala, ini yang jadi masalah. Oke, partnya baru, kamu beli semuanya baru dan semua masih garansi. Tapi part mana yang mau kamu klaimkan garansinya? Secara kamu belinya pisah-pisah. Kamu nggak bisa bawa PC-nya ke misalkan ke distributor Asus, bilang, "Mas, saya mau klaim garansi." Nggak bisa. Karena kamu ngerakit sendiri. Kamu harus tahu dari semua part yang udah kamu pasang, mana yang bermasalah. Kamu harus temuin, oh penyakitnya ada di power supply misalkan. Baru kamu copot power supply-nya, kamu klaim garansi power supply-nya. Tapi semua orang juga tahu bahwa menentukan part mana yang salah itu juga nggak gampang. Banyak kejadian orang udah nuker power supply, udah nuker motherboard, ternyata penyakitnya belum hilang. Yang rusak ternyata bukan 2 itu. Nah ini kalau kamu nggak punya keahlian yang bener-bener di dalam merakit PC, masalah yang kamu hadapi akan berkepanjangan. Dari sejak sebelum merakit sampai setelah pakai. Nah sekarang kita masuk ke kelebihan apa yang kamu dapat kalau kamu beli PC build up. Yang pertama jelas simple. Kamu datang ke toko beli, "Mas, saya beli Asus PN41. Oh yaudah nih, bawa pulang." Udah jadi beres. Sampai rumah kamu nyalain, pasti nyala.
Dan ini udah ada Windows-nya juga. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing. Waduh mas, ini RAM-nya salah colok atau gimana? Nggak ada. Kamu beli sampai rumah, dijamin pasti nyala. Nggak usah pusing-pusing mikirin install operating system karena sudah ada di dalamnya. Dan nanti semisal udah jalan, kamu pakai katakanlah 3 bulan terus bermasalah dia nggak mau nyala, nggak usah pusing. Waduh, apanya ya, power supply-nya atau apa? Nggak usah. Bawa balik ke Asus, mas ini rusak. Diambil sama dia. Karena garansinya gelondongan, 1 unit ini ya garansinya semua yang ada di dalamnya. Dan distributornya pasti tidak akan segan-segan untuk ngecek. Semua part yang ada di dalam akan dicek. Apapun yang rusak akan diganti sama mereka. Kemudian kelebihan lain adalah part yang ada di sini tidak semuanya bisa kamu beli terpisah. Kalau kamu ngerakit PC, berarti bakal banyak orang yang ngerakit barang yang sama. PC kamu bisa berujung sama dengan PC-nya orang lain. Tapi yang ini custom, bre. Kamu mau cari casing kayak gini, nggak ada yang jual. Terus udah gitu motherboard. Kamu cari di mana motherboard yang ukurannya bisa sekecil ini? Nggak ada. Semisal pun kamu dapat motherboard kecil, paling banter, kamu beli motherboard mini ITX. Itu pun harganya mahal. Dan kalaupun kamu dapat motherboard nih ya, di sini nih fiturnya udah komplit banget. Ini ada built-in Wi-Fi dan Bluetooth. Kemudian di sini udah ada colokan USB-C depan dan belakang. Jadi kalau kamu bilang bahwa ngerakit PC dengan duit yang sama kamu bisa dapat spek yang lebih tinggi, kayaknya ini bakal jadi pertimbangan ulang. Karena dengan duit yang sama, kamu nggak mungkin bisa dapat barang kayak gini. Jadi sekali lagi, merakit PC atau beli PC build up, semuanya kembali ke kebutuhan kita masing-masing. Kalau kamu memang budgetnya terbatas dan kamu katakanlah udah jago ngerakit PC, fine, kamu ngerakit aja sendiri karena kamu bakal puas dan kamu bakal bisa mengatasi hal-hal yang mungkin terjadi ke depannya. Tapi kalau kamu memang tidak punya keahlian untuk ngerakit dan kamu juga nggak mau ribet, nggak ada waktu untuk menghadapi troubleshoot dan segala macam, maka beli PC build up adalah pilihan yang paling tepat. Dan kalau kamu juga mencari barang-barang yang mungkin unik gitu ya, kayak gini nih, ini unik banget nih. Ini bukan cuma PC-nya yang kecil dan ditaruh di meja manis gitu ya. Ini bisa kamu umpetin, bisa kamu pasang di belakang monitor. Jadi kamu cuma ngadepin monitor dan mouse sama keyboard. PC-nya nempel di belakang. Di mana kamu bisa dapat casing yang model kayak gini kalau kamu ngerakit sendiri. Dan sekali lagi, kalau kita bicara dalam skala besar, bukan perorangan untuk PC di rumah, tapi untuk kantor, sekolah, dan segala macam, maka PC build up adalah pilihan yang paling tepat. Kamu nggak mau, misalkan di kantor, akhirnya kamu memutuskan, udah pakai rakitan aja, ngerakit 20 PC, fine. Begitu ada 5 unit yang rusak, apa yang mau kamu lakuin? Ngecek satu-satu apanya yang rusak, power supply, RAM, hard disk, atau apa? Bakal butuh waktu yang lama banget dan pastinya akan menghambat produktivitas kantor. Tapi dengan kamu pakai PC build up kayak gini, ada rusak 5 unit, langsung bawa satu gelondong 5 unit ke distributor, biar mereka yang hadapi, beres. Kita tahu barang pulang kembali dengan aman. Jadi sekali lagi, jangan mentah-mentah kita terima masukan bahwa PC rakitan jauh lebih bagus karena budgetnya bisa kita atur sendiri. Nggak seperti itu. Kembali ke kebutuhan kita masing-masing, tentukan mana yang paling bagus buat kamu. Sampai ketemu di video yang lain.